Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Ya. Bab yang kita pelajari masih sama dengan sebelumnya, yaitu ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pemanfaatannya. Materi yang akan dibahas ada beberapa materi. Ya, yang pertama, ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber ekonomi, ketergantungan antar ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan ketergantungan antar ruang sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah, quotes pada hari ini masih sebelumnya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ketergantungan antar ruang dalam memanfaatkan sumber ekonomi ya. Nah, dari tersebut ada beberapa, yaitu ketergantungan dalam sumber ekonomi, ada tentang sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal, ya kan, dan sumber daya lain lagi. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu ketergantungan antar ruang dalam manfaat sumber daya manusia ataupun SDM-nya. Nah, sebelum itu kita perhatikan gambar di bawah terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada sebuah berita. Dari berita di sini kita bisa melihat ya, yang diberitakan itu daya saing tenaga kerja Indonesia masih tertinggal ya. Berdasarkan penelitian Institute of Management Development IMD, daya saing tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Indonesia masih menghadapi persoalan terendahnya pendidikan dan ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan pendidikan. Guna mengatasi hal tersebut, digalakkan program pelatihan vokasi ataupun magang hingga sertifikasi profesi. Nah, dari berita tersebut kita bisa mengambil poin intinya, yaitu apa? Yaitu tenaga kerja, ya. Poin intinya tenaga kerja. Selanjutnya kita lihat berita selanjutnya. Berita selanjutnya, keadaan ketenaga kerjaan Indonesia ya, bulan Agustus 2019. Dari sini kita lihat tingkat pengangguran terbuka TPT berdasarkan jenis kelamin ya. Persennya Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Di sini bisa kita lihat nih ya, tingkat pengangguran dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Dari sini bisa kita perhatikan agak menurun ya, yang sebelumnya 6,18% sampai 5,28% ya. Dari sini kita bisa mengambil poin intinya. Apa poin intinya tersebut? Yaitu angkatan kerja ya. Nah, jadi poin ini angkatan kerja. Dari tenaga kerja dan angkatan kerja. Ada yang tahu apa arti dari keduanya, anak-anak? Oke. Sekarang perhatikan. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Atau penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, seseorang yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Nah, itulah definisi dari tenaga kerja. Selanjutnya, angkatan kerja. Apa angkatan kerja? Mereka yang sedang bekerja atau menganggur. Nah, angkatan kerja sendiri itu terbagi ya. Yang pertama ada golongan yang bekerja. Kemudian golongan yang menganggur. Kemudian golongan yang mencari pekerjaan. Nah, inilah beberapa ya golongan dari angkatan kerja ya, terbagi menjadi 3 golongan angkatan kerja tersebut. Faktor tenaga kerja Indonesia itu dibedakan menjadi yang pertama, tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Nah, tenaga kerja terdidik ialah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan proses produksi. Contohnya dokter, perawat, insinyur. Nah, dokter sebelum menjadi dokter mereka harus melakukan pendidikan dulu
sekolah dulu. Ketika sudah selesai dengan sekolah dokternya, barulah mereka baru bisa menjadi dokter. Selanjutnya, tenaga kerja terlatih. Apa itu? Yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan proses produksi. Contohnya penjahit, sopir, montir dan sebagainya. Ya. Jadi contohnya sebagai seorang penjahit ya. Penjahit di sini dikategorikan sebagai tenaga kerja terlatih. Kenapa? Karena sebelum dia melakukan menjahit, otomatis dia akan latihan dulu. Proses belajar terlebih dahulu, melakukan latihan menjahit terlebih dahulu. Ya, itu dia. Selanjutnya, tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau latihan dalam melakukan kegiatan proses produksi. Contohnya apa? Tukang sapu, buruh bangunan, kuli angkut dan sebagainya. Nah, itulah ya. Jadi faktor tenaga kerja itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang terdidik, terlatih dan tidak terdidik. Pada karakteristik tenaga kerja Indonesia. Nah, pada umumnya itu tenaga kerja Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut ya. Yang pertama, sebagian besar tenaga kerja Indonesia lulusan pendidikan dasar. Kemudian, yang kedua, angka pengangguran cukup tinggi. Yang ketiga, kompetisi dan etos kerja masih rendah sebagai akibat dari pendidikan yang rendah dan budaya kerja yang belum mendukung. Selanjutnya, yang keempat, masih terbiasa dengan budaya kerja agraris yang memiliki kebiasaan ketergantungan pada alam, menggunakan sistem manual dalam bekerja sehingga perlu penyesuaian dengan lingkungan industri yang menggunakan mesin dan peralatan modern. Nah, itulah karakteristik tenaga kerja Indonesia, ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Ya, Nana, tetap semangat, jangan lupa belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.